Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hufron, NIM 2218, NIM 228113104, kelas A21, mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital, dosen pengampu Dr. Anda Vinia Ayu Mulia MPD. Materi tugas yang akan kami sampaikan adalah tentang zakat fitrah. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah, menurut bahasa, zakat fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab yang berarti kejadian fisik badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah fisik atau badan. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dasar atau dalil zakat fitrah. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sedangkan dasar dari hadis adalah hadis riwayat Muslim nomor hadis 1635 yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahih laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa' atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1635. Hukum zakat fitrah. Menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi setiap orang Islam adalah fardhu ain atau wajib. Rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Yang keempat adalah barang atau makanan pokok yang akan diberikan atau dizakatkan. Syarat wajib zakat fitrah. Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib menyebut 3 kelompok yang wajib atas mereka membayar zakat fitrah. Ketiga kelompok yang dimaksud ialah: pertama, dia orang Islam. Tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang-orang kafir, kecuali budak dan kerabat muslim dari orang kafir tersebut. Yang kedua, mereka masih diberi kehidupan hingga matahari terbenam pada akhir Ramadan. Karenanya, bila ada yang meninggal setelah terbenam matahari, ia masih dikenakan kewajiban zakat. Hal ini berbeda dengan anak yang lahir setelah terbenam matahari, dia tidak diwajibkan zakat. Yang ketiga, dia memiliki kemudahan dan kesanggupan atau memiliki makanan pokok yang melebihi dari kebutuhannya dan keluarganya pada hari tersebut. Maksudnya, pada saat hari raya atau malamnya. Ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah itu ada 1 sa' atau sama dengan 3,1 liter atau dalam kilogram adalah 2,5 kilogram. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sa' kurma atau gandum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis nomor 1635. Alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah, seperti beras di Indonesia pada umumnya atau sagu di Papua
atau makanan pokok yang lain di daerah lain atau negara-negara lain yang menjadi makanan sehari-hari mereka pada umumnya. Waktu pembayaran zakat fitrah. Ada waktu wajib. Kapan itu? Sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ada waktu haram. Itu terjadi ketika kita bayar zakat fitrah setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Ada waktu afdal atau sunnah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Ada waktu mubah atau boleh sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Ada waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri dan sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut dengan mustahik. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikob, keenam gharim, ketujuh fisabilillah, kedelapan ada ibnu sabil. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin, orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan diri masuk agama Islam. Rikob adalah budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Gharim adalah orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Fisabilillah adalah orang-orang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya dia tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Ada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga adalah keturunan Rasulullah atau di Indonesia dikenal dengan sebutan Habib, Syekh atau Syarifah yang bagi perempuan. Ada orang yang tidak. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau bukan beragama Islam, disebut dengan kafir atau non-muslim. Yang kelima adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Keenam, orang yang dinafkahi. Dan yang ketujuh adalah orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.